Salam Salam. sejahtera buat semua. Akhirnya ketemu tatap muka ya ini ya. Inilah aslinya di rumah. Aslinya setelah beberapa lama kita baik kata-kata saja di grup. Memang sebenarnya saya waktu itu ngobrol sama Mbak Lovely, Mbak kayaknya butuh ada satu waktu untuk daring ketemuan gitu. Sebenarnya kalau materi aja bisa gitu ya, kita ngobrolin lewat grup gitu. Dengan catatan jariku nanti juga bisa keriting. Tapi kok kayaknya nggak asik ya, kalau nggak ada tatap muka bisa ketemu langsung. Nah, mumpung kemarin ada momentum, ada materi yang rasanya lebih asik kalau misalnya saya sharing by tatap muka seperti ini gitu. Saya minta waktu untuk menjelasin sesuai janji yang pre-writing kemarin. Minta waktu mungkin sekitar 5-10 menit untuk menjelaskan. Pengennya sih lebih banyak diskusi ya, mumpung ketemu seperti ini gitu. Karena kalau bicara tentang menulis itu kan sebenarnya bagian dari bidang kreatif ya. Kalau bidang kreatif ini kan bukan apalan, bukan ini. Jadi lebih banyak enak kita ngasih brainstorming, ngasih insight seperti itu. Tapi dari yang kemarin saya sampaikan di awal, dari ide cerita dan pentingnya pre-writing, teman-teman sekalian sudah bisa memahami kah atau masih ada pertanyaan? Sambil baca lagi, lupa. Ini kurang lebih sih udah, Kak. Kurang lebih udah ya, tapi intinya begini, karena memang sepanjang beberapa kali saya sharing tentang kepenulisan dengan teman-teman yang lain, memang kendala yang utama adalah ketika kita mulai nulis, kita seringkali entah kehilangan kata atau kehilangan arah, gitu. Nah, kenapa makanya pre-writing itu butuh untuk kemudian kita siapkan, agar kita tidak lagi kehilangan arah atau bahkan kehilangan kata gitu. Pre-writing itu merupakan kayak waktu saya sharing di awal itu dia kalau kita masak, ini bahan-bahannya itu udah kita siapkan dulu. Jadi ketika kita mulai masak, semua bahan sudah ada di sekitar kita untuk kita tinggal ambil satu persatu. Jadi pentingnya itu. Kalau di awal ini terasa ribet gitu, ini kan masih kita dalam tahap belajar. Nanti kalau misalnya sudah mulai terbiasa, nanti yang pre-writing itu seakan-akan seperti sudah otomatis sendiri gitu. Ini agar kita mengetahui bersama urutan-urutannya, terus kemudian membiasakan diri untuk menggunakan itu. Nanti kalau udah biasa kita nggak perlu deh nyatet-nyatet lagi apa-apa, sudah langsung mungkin akan sudah di dalam pikiran kita sudah terfolder gitu loh. Jadi di awal ini mohon izin memang agak lebih detail kita ngobrolnya untuk kita bisa membiasakan diri. Saya langsung aja biar cepet ya, langsung aja saya share screen yang kemarin itu ya. Wait. Sebentar. Oke. Yang kemarin ini ya? Ya, pertanyaan. Ya, 5 elemen pre-writing. Oke, saya langsung aja. Plot. Plot itu adalah rangkaian peristiwa dalam cerita atau rundown dan menyebutkan 5W1H dalam cerita. Jadi plot itu sebenarnya kalau misalnya teman-teman biasa bikin acara gitu, itu kan ada rundown. Di rundown itu kan ada dari jam 8 sampai jam 9 misalnya. Ada peristiwa apa? Pembukaan. Jam 9 sampai jam 10 ada peristiwa apa? Sambutan oleh siapa? Nah, plot itu sebenarnya. Jadi gampangannya kalau mau membahas tentang plot, itu dia adalah semacam rundown di dalam cerita kita. Jadi urutan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam cerita kita. Jadi teman-teman kalau misalnya membayangkan kegiatan menulis itu hanya cuma ketika kita di depan laptop atau di depan mesin ketik terus menulis, tidak seperti itu. Tetapi kegiatan menulis itu sama seperti kegiatan seni lainnya yang juga membutuhkan konsep gitu.
Nah, konsep itu agar nanti pada saat menulis itu bisa lancar, kita butuh tata konsepnya. Yang pertama tentu saja kita perlu bikin rundown. Rundown plot ini adalah rundown-nya. Jadi semua peristiwa yang teringat oleh kita, itu yang akan menjadi isi dari cerita kita, itu kita tuliskan di situ. Berikut juga dengan waktunya, gitu. Jadi misalnya di plot itu satu gitu ya peristiwanya, Lisa adalah perempuan yang single parent, misalnya seperti itu. Terus yang kedua, Lisa itu peristiwanya terus berurutan ya. Lisa menghadapi perjuangan untuk membesarkan anaknya. Nah, terus seperti itu. Dan inti di dalam rundown ini dari cerita itu dari awal sampai selesai. Jadi ada karakternya. Makanya ini perlu 5W1H itu. 5W1H sudah mengerti semua ya, 5W1H ada what, apa, who, itu siapa, why, kenapa, where, di mana, when, kapan, dan how. Bagaimana peristiwa itu terjadi. Jadi kita bikin urutan sequence peristiwa demi peristiwa. Itu plot. Nah, standarnya itu seperti yang di sini. Ada alinea pembuka, ada karakter, ada background, setting. Ada konflik yang terjadi, konflik yang meningkat hingga klimaks, dan ketiga ada solusi konflik atau resolusi. Ini standar plot. Biasanya disebut sebagai 3 act atau rule of 3 gitu. Ini bisa digunakan bukan hanya untuk cerita pendek, tapi juga bisa untuk skenario. Kalau teman-teman juga pernah atau nantinya ada pengalaman untuk menulis skenario, standar rule of 3 ini seringkali juga digunakan. Nah, ini yang plot. Oke. Nah, kemudian di dalam plot ini yang berikutnya kan ada karakter. Kenapa karakter ini masuk di dalam hal yang kita butuh siapkan? Nah, kadang-kadang di dalam cerita itu yang membuat kuat dari cerita itu adalah karakternya. Dan ini memang butuh disiapkan. Jadi, saya mau share ya, dulu waktu saya bikin novel yang pertama, saya bahkan sampai bikin CV karakternya. Kebetulan di situ ada sekitar 30 karakter yang masuk. Ada 30 karakter yang ada di dalam novel itu. Saya bikinkan satu persatu. CV-nya itu berkaitan dengan namanya siapa, umurnya berapa, terus kemudian bisa disebutkan ciri-ciri fisiknya, terus kemudian ciri-ciri fisik, hobi juga bisa disebutkan, terus kemudian kondisi psikologi tokoh. Misalnya si A, dia perempuan, usia 29 tahun, tingginya 170 cm, beratnya 50 kg, terus kemudian hobinya itu membaca. Kondisi psikologisnya, personalitinya dia introvert. Misalnya seperti itu. Untuk yang di short story, ini dibutuhkan apabila kita kan nulis per alinea. Jangan sampai nanti kita misalnya menulis karakter, misalnya taruhlah namanya Sinta. Sinta ini adalah orang yang introvert. Nanti kemudian di alinea berikutnya Anda bercerita tentang Sinta yang suka pesta. Ini kan berbenturan. Jadi nggak konsisten karakternya. Untuk membuat karakter yang kuat, dia harus konsisten dari awal sampai akhir cerita. Jadi pembaca itu seperti kenal dengan karakter itu, gitu. Dia seperti kemudian mendengar, membaca, atau kemudian melihat si tokoh atau karakter Sinta tadi, itu seperti bercerita di depannya. Ataupun dia sedang melihat bioskop, itu Sinta lagi melakukan semua kegiatan yang diceritakan itu. Dari awal sampai akhir, sangat kuat melekat. Itu pentingnya karakter.
Kemudian yang ketiga, point of view. Nah, ini kemarin ada juga sempat pertanyaan, banyak orang yang kemudian ide ceritanya tidak mau mengungkapkan ide cerita karena mungkin entah itu malu, entah itu tidak biasa, atau tidak bisa gitu. Nah, di dalam bercerita, ini pilihan ini biasanya untuk kita yang biasanya mau menceritakan tentang real story atau cerita kita sendiri. Gitu. Kadang-kadang kita kemudian merasa malu apakah itu akan dibaca oleh banyak orang. Yang seperti saya sampaikan, kita bisa bersembunyi di point of view yang berbeda. First person itu menggunakan sudut pandang karakter utama. Jadi di dalam cerita itu ditulis dengan menggunakan kata saya atau aku. Jadi itu langsung interaksinya, seperti dia sedang bertutur atau bercerita. Nah, kalau mau yang bersembunyi di balik itu, biasanya menggunakan second person. Menggunakan kata Anda atau kamu. Terus, atau menggunakan third person, menggunakan kata dia atau mereka. Jadi ada jarak antara kita yang bercerita dengan karakter itu ada jaraknya. Gitu. Apa sih kelebihannya dengan cerita first person, second person, dan third person? Masing-masing punya penekanan. First person itu kita kemudian cenderung untuk lebih terpaku kepada sisi hanya orang ini saja. Jadi kalau misalnya first person itu kalau kayak kita bercerita ngobrol ya, yang bisa kita ceritakan itu hanya dari pandangan kita saja. Plus kalau misalnya dalam kondisi kita di dalam satu ruangan, pandangan kita terbatas hanya di ruangan ini saja. Gitu. Tetapi kelebihannya first person itu kuat berceritanya karena dia berbicara tentang karakter terus, kuat sekali. Second person itu bisa lebih bebas lagi. Ini kan seperti mengandaikan kalau second person ini. Dia bisa lebih bebas untuk bercerita. Dia bisa mengambil sudut pandang dari ruangan yang berbeda atau misalnya hal yang seperti bukan dari pikiran si karakter gitu. Yang third person itu jauh lebih bebas lagi. Ini biasanya digunakan untuk kita bertutur seperti melaporkan peristiwa. Jadi narator itu atau si pencerita, kita sebagai penulis, itu kita menuturkan segala sesuatu seperti kita melihat peristiwa itu. Ada di luar dari peristiwa. Kelebihannya adalah ruang kita memang lebih luas, sangat lebih luas untuk bisa bercerita. Tetapi hati-hati, dia atau mereka menjadi unsur yang sangat sedikit untuk diceritakan. Nah, itu seperti itu. Masing-masing ini sebenarnya pilihan. Kita mau menggunakan yang mana, itu pilihan. Tergantung dari konsep kita. Kita mau bercerita dari sisi yang mana. Apakah mau menguatkan saya atau aku, atau menguatkan detail peristiwanya. Itu tergantung dari pilihan. Setting. Setting itu berkaitan dengan latar belakang waktu, lokasi, iklim, kondisi sosial, atau mood. Ini sebenarnya untuk pengayaan kita. Kan kemarin ada yang mengatakan seringkali hanya di kata-katanya hanya itu saja. Terus kemudian bercerita hanya di ruang lingkup yang di situ saja. Dengan setting ini kita bisa dibantu untuk kemudian kita bertutur kepada pembaca latar belakang peristiwanya. Misalnya, kita bercerita tentang sebuah kisah, yang kemarin apa nih? Oke, toxic relationship. Kita bercerita tentang sebuah hubungan yang ada di dalam satu ruangan. Kita juga bisa menambahi detail agar cerita ini bisa lebih hidup, makanya butuh setting ini. Itu misalnya peristiwa itu terjadi di kota mana, kita gambarkan kotanya sekilas, kemudian di waktu siang atau malam atau sore hari. Jadi setting ini membuat kita lebih kaya untuk bertutur. Jadi tidak hanya langsung masuk ke dalam jumping ke dalam pokok permasalahannya, tetapi kita bisa memperkaya dengan penjelasan setting. Ini untuk memperkuat cerita.
seakan-akan pembaca juga diajak untuk ikut di dalam peristiwa itu dengan setting yang kita ciptakan. Dan yang terakhir ini adalah tema atau theme. Ini moral of the story. Ini juga penting untuk kita taruh di pre-writing karena ini akan menjadi landasan kita untuk bertutur. Kita akan memiliki banyak sekali pilihan kata, kita akan memiliki banyak sekali arah ketika kita bercerita. Tetapi kalau kita sudah menetapkan diri, misalnya saya mau bikin cerita tentang parenting, bahasa kita, terus kemudian arah kita untuk bercerita, itu tidak lepas dari itu. Jadi jangan sampai frame-nya lepas. Jadi theme atau tema ini, itu sebenarnya ngasih kita pagar. Agar cerita kita itu sesuai seperti yang kita inginkan di awal. Kenapa ini kemudian sangat penting untuk ditetapkan di sebelum kita menulis, agar kita itu tadi punya panduan, punya peta. Kita mau menulis apa, karakternya seperti apa, latar belakangnya apa, terus juga urutan sekuen peristiwanya pun itu sudah ketahuan di apa. Jadi menulis itu nanti adalah tinggal mengaplikasikan apa yang teman-teman sudah siapkan di pre-writing. Kalau bagi saya sebenarnya kegiatan kreatif menulis itu ada di pre-writing ini. Menulis itu kemudian hanya aplikasinya. Memang betul di sana akan ada banyak sekali kita bermain kosakata dan sebagainya. Tetapi itu tidak akan bisa menjadi kuat ketika konsep pre-writing-nya tidak disiapkan. Kalau dari saya penjelasannya masih ini dulu ya. Nanti saya sih senangnya kita diskusi saja mengenai ini. Mungkin saya langsung buka pertanyaan dan diskusi. Atau mungkin silahkan kalau mau sharing pengalaman. Saya tahu juga teman-teman juga ada yang sudah berpengalaman menulis. Kita bisa sharing bareng-bareng di sini. Terima kasih. Keren banget. jangan terpukau gitu. Ini diem aja udah ngerti atau enggak nih? Jangan masih jangan-jangan nggak ngerti semua. Speechless. Ngomong tapi mau bersin jadi nggak jadi. Jadi bersin aja jadi. Iya, gimana? Mau nanya Kak, dulu kan waktu zaman SMP itu kan aku suka nulis cerpen, tapi karena mungkin belum tahu ilmunya, jadi aku tuh udah otodidak gitu Kak. Wait, aku pakai headset aja deh. Aku otodidak. Dan ya aku cuman baca-baca dari cerpen, terus novel kayak gitu. Novel pun tidak sampai habis gitu loh. Nah itu tuh kadang-kadang tuh gini. Bingungnya tuh kadang-kadang gini, kalau misalnya sudah menjadi kita bercerita nih, kadang-kadang itu di tengah-tengah cerita kita itu sering banget itu kayak blank gitu loh. Blank gitu dalam arti kita udah tahu poinnya apa, cuman kadang-kadang tuh blank dalam arti itu kayak aduh gimana ya mengutarakannya gitu. Nah itu tuh ada nggak sih Kak tipsnya kayak gitu Kak? Apa blank itu karena kita lagi nggak mood nulis atau kayak gimana? Iya, oke. Kalau dalam hal nulis, sebenarnya saya termasuk orang yang percaya tidak ada kita mood atau tidak mood gitu. Menulis itu sebenarnya kemampuan itu sudah ada di dalam diri kita. Cuma kita belum ada trigger atau pancingan yang bisa kemudian membuka itu. Benar. Tipsnya ini yang biasa saya lakukan ya. Pertama misalnya kalau teman-teman punya kamus gitu. Saya ada 2 kamus. Yang ini kamus wajib yang sebenarnya harus dimiliki oleh seorang penulis. Yang satu kamusnya KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena kalau menulis itu apalagi kalau mau dipublikasikan di print itu tata bahasanya harus mengikuti KBBI. Jadi kita harus ngikutin kata-kata yang baku. Yang kedua, ada juga yang namanya Kamus Thesaurus Bahasa Indonesia. Kamus Thesaurus itu kalau kalian teman-teman tahu, itu kan kalau di bahasa Inggris ada kan thesaurusnya atau padan katanya, kata lain. Nah, di Kamus Thesaurus itu bisa
banyak sekali misalnya kita mau menuliskan kata malu gitu ya. Kita bisa cari kok di thesaurus itu kata malu itu padan katanya apa saja, gitu. Nah, biasanya tuh cara pertama yang saya lakukan adalah satu, kalau lagi itu tadi writer block ya istilahnya. Buka kamus halaman apapun. Blek, buka aja. Nemu kata apa? Mulai dari kata itu. Itu biasanya saya kayak gitu. Jadi mulai dari kata itu atau kalimat yang ketemu di dalam kamus itu, gitu loh. Yang kemudian tetap dihubungkan dengan cerita kita. Yang kedua, kadang-kadang tuh kalau lagi bosan, balik lagi baca-baca. Iya, bener sih. Baca-baca, kadang-kadang saya baca-baca di medsos aja, di Facebook. Di Facebook itu kan ceritanya banyak sekali. Kadang-kadang cerita itu bisa jadi inspirasi untuk kemudian taruh di dalam tulisan kita, gitu. Jadi, saya sih termasuk yang nggak percaya terus kalau misalnya kita terus berhenti dan kehilangan kata. Enggak. Mungkin kita perlu trigger. Ketika menulis itu perlu trigger untuk bisa keluar apa yang ada dalam pikiran kita. Kita kan di memori kita udah nyimpen banyak hal gitu kan. Tinggal kemudian butuh di-trigger aja untuk keluar. Itu sih tipsnya 2 itu. Oke, sip. Bener sih Kak, kalau misalnya memang kadang-kadang membaca itu kan kadang-kadang kehilangan kosakata yang apa sih, kayaknya kalau misalnya kayak contoh tadi malu gitu. Kayaknya kok biasa banget deh nulis malu gitu kan. Bener sih harus banyak-banyak sering-sering baca kata-kata selain malu itu apa yang lebih menarik gitu ya Kak ya. Iya. Ya, Itu kasih Kak. thesaurus bahasa Indonesia Ya. itu Tapi kadang-kadang di banyak sekarang anak saya kan juga suka baca, waktu kemarin-kemarin itu sampai buku tuh numpuk banget. Di situ saya ikut membaca banyak banget buku-buku zaman sekarang itu yang tidak menggunakan kalimat baku atau bahasa baku. Jadi mereka menggunakan bahasa sehari-hari. Itu sebenarnya diperbolehkan apa atau bebas berekspresi atau gimana tuh Pak? Sebenarnya kalau misalnya itu dalam bentuk yang setahu aku ya, di print di media print itu harus menggunakan kata baku. Penerbitnya pasti harus, korektor penerbit itu sudah pakai kata-kata baku. Tetapi kalau untuk dialog itu nggak harus baku. Karena kita Bebas kan ya, sedang Kak, ya? menuliskan dialog Iya. gitu kan. Jadi itu memang nggak harus baku, bisa juga malah dengan bahasa daerah, lu, gue, atau apa, disesuaikan dengan karakter setting karakter dari si apa namanya tokoh yang ada di dalam cerita itu gitu. Oke, berarti untuk ceritanya tetap pakai bahasa baku, tapi untuk dialognya nggak apa-apa pakai bahasa dialog sehari-hari lah ya. Iya, dialog nggak apa-apa, sesuai dengan karakternya. Misalnya ada karakter yang kita ciptakan itu orangnya emang selengean. Kalau memang ngomong dia gayanya kayak gitu. Nah, kalau memang itu menjadi karakternya di dalam dialog, ya kita tampilkan itu. Tetapi biasanya yang tidak bahasa baku kita tulis miring. Oh iya. Itu. Ya benar sih Kak. Dulu saya kalau dialog pasti tulisannya miring. Ya kalau yang tidak baku ya, yang tidak baku. Kalau yang tidak baku pakai tulis miring. Gitu. Oke, siap. Makasih Kak Lisa. Ya, oke. Teman-teman yang lain mungkin bahkan sharing pun oke ya. Sharing teman-teman ketika menulis bisa kita brainstorming di sini gitu loh. Kayak gitu pengalaman-pengalaman menulis gitu. Karena ini kan baru sharing pengalaman saya dan tentu saja tentu berbeda dengan pengalaman-pengalaman yang lainnya gitu loh. Dan itu kan bisa memperkaya kita semua gitu. Iya. Oke, Mbak Ida silakan. Suaranya Mbak masih di mute. Sorry, saya kehilangan earphone saya, nggak tahu tas mana. sorry, saya nggak pakai earphone. Jadi sharing aja dulu tentang writer block, bisa baca. Yang saya lakukan juga kadang pindah tempat gitu ya, entah nongkrong di mana gitu. Terus amatin aja orang tuh amatin gitu loh. Oh, orang itu kalau makan pizza
saus sambalnya, saus sasetannya itu disilang-silang, itu bisa jadi ide, wah iya ntar tokohku ngelakuin itu deh gitu. Itu bisa. Atau nonton film pun juga bisa sebetulnya, misalnya film apa, adegannya gimana, dia lagi duduknya, gayanya gimana, itu kita bisa ceritakan lewat kata-kata kita gitu. Itu sharingnya sih. Sekarang saya mau nanya juga. Oke, boleh Mbak. Ini penyakit saya nih soalnya. Gimana caranya supaya kita tuh bisa bikin kalimat yang nggak bertele-tele gitu. Karena saya ngerasa kok aku kayaknya panjang banget ya kalimatku, capek gitu ngebacanya gitu. Yang kedua, sorry ya Mbak, nggak apa-apa ya banyak Nggak ya. apa-apa. Gimana caranya kita pakai POV 1, jadi cerita tentang aku, tapi orang itu kalau baca nggak seperti lagi baca diary. Itu gimana caranya? Karena saya pengen banget bikin cerita yang tentang aku, tapi nggak kerasa orang ngebacanya kok kayak baca buku harian sih. Gitu. Itu aja Mbak, terima kasih. Ya, oke. Saya jawab satu dulu ya, kalimat yang bertele-tele. Oke. Gunakan kalimat langsung, Mbak Ida. Gunakan kalimat langsung yang menggunakan kalimat aktif. Jadi penggunaan kata itu kan kalimat aktif ya, melakukan yang secara aktif. Itu lebih membantu untuk kemudian membuat kalimat itu pendek-pendek gitu. Kalau di akademi writing itu sampai pernah dibatasi satu paragraf tidak boleh lebih dari 12 kalimat, maksimal 12 kalimat gitu. Itu ada sampai aturan yang seperti itu. Tapi kita kan bicara tentang prosa ya, yang lebih bebas gitu kan. Bisa aja kalau memang lagi agak panjang nggak apa-apa. Tapi kalimat yang bagus yang memang digunakan untuk dan lebih enak untuk dibaca itu kalimat yang memang pendek-pendek dan tidak perlu bertele-tele. Anu aja Mbak, kalau ini memang butuh latihan. Memang semua menulis itu butuh latihan kok teman-teman gitu loh. Jadi kadang-kadang saya itu untuk menguji apakah kalimat saya bertele-tele atau tidak gitu. Itu saya baca. Ini napasnya udah terengah-engah nggak sih bacanya gitu loh. Satu kalimat itu misalnya Ida sedang memasak di dapur. Di siang hari menggunakan memasak apa itu pakai koma dan panjang sekali begitu kan. Nah coba kita baca apakah itu bikin kita terengah-engah nggak sih gitu. Kalau itu bikin terengah-engah, ini dipotong saja menjadi 2 kalimat gitu. Indikasinya itu kalau saya biasanya gitu. Jadi kita baca dan enak bacanya gitu loh, karena kita tetap menulis bukan hanya untuk diri kita sendiri. Pertama memang saya sempat ngomong di grup, satu fungsi menulis bagi saya itu kadang terapi untuk diri kita sendiri. Kita bisa rilis apa yang mau kita sampaikan. Yang kedua, kalau ini memang mau dipublikasikan, tentu saja kita harus berpikir ini juga untuk orang lain. Jangan sampai orang lain jadi kayak maraton untuk baca tulisan kita. Jadi perlu dites juga, dibaca aja Mbak Ida gitu, dan memang perlu dilatih untuk kemudian bikin kalimatnya pendek dan menggunakan kalimat yang aktif, kalimatnya kalimat aktif gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, POV orang pertama tapi tidak terkesan menjadi seperti diary. Nah, ini mungkin bisa digunakan kekuatan setting, Kak Ida. Kekuatan setting dengan kemudian menceritakan tentang situasi yang melatar belakangi, misalnya lokasi. Jadi lebih indah orang itu membacanya. Jadi nggak melulu bicara tentang si orang itu. Kalau diary itu kan kebanyakan saya juga dari kecil seneng menulis diary. Dan itu ceritanya itu kan pasti tentang kita aja kan. Kayak gitu. Nah itu mungkin bisa diperkaya dengan setting lokasi. Mbak Ida bisa ceritakan tentang misalnya setting gini teman-teman. Tipsnya setting lokasi sekalian ya. Tipsnya setting lokasi itu adalah kita gunakan 5 indera kita. Misalnya apa yang dilihat, apa yang didengar,
apa yang dirasa, apa yang dicium, apa yang kemudian diraba, itu bisa dimasukkan. Jadi misalnya kita masuk ke dalam sebuah ruangan. Kita melihat di ruangan itu dindingnya putih. Ada aroma terapi di ruangan itu, dan kita mendengar ada musik yang mengalun pelan-pelan. Aku merasakan kulitku kemudian kulitku kemudian seperti disentuh oleh angin. Misalnya seperti itu. Itu memperkuat kita sehingga cerita ini menjadi orang seperti kita mempersembahkan ini loh kondisinya pembaca. Pembaca kan jadi ikut. Oh bau aromaterapi. Oh dinding berwarna putih gitu loh. Nah seperti itu bisa digunakan untuk tidak terkesan menjadi diari, Kak Ida. Gitu. Tambahannya. Yep. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ada lagi teman-teman. Karena tugas berikutnya nanti ini loh, bikin karakter, jadi mumpung sekarang ini dari ide cerita itu kan sudah ada tuh tokoh-tokohnya tuh. Kalau saya lihat tuh, kalau yang tokohnya diri sendiri itu harusnya lebih mudah membuat karakternya. Kak, mau nanya lagi. Kalau misalnya nih mau bercerita tentang diri sendiri tadi, terus tapi aku menciptakan karakter diriku tuh agak sedikit berbeda dengan aku tuh boleh nggak? Sangat boleh. Maaf aku harus katakan, kita itu dalam tanda petik ya, Tuhan atas tulisan kita, gitu ya. Jadi kan kita yang penciptanya, gitu loh. Jadi kalau memang mau menciptakan sebuah karakter, gitu, apalagi kan ini fiksi ya. Kan kita bicara tulisan fiksi kan ini, itu malah sangat lebih bebas untuk kemudian bercerita gitu loh. Boleh aja. Jadi bebas ya, maksudnya kayak misalnya aku kan rambutnya lurus, terus di karakter itu aku menciptakan karakter itu rambutnya bergelombang, terus apa kayak gitu-gitu, berarti nggak harus sama persis ya Kak? Nggak. Cuman kan inti ceritanya tetap seperti itulah. Kalau fiksi kan tidak harus sama persis, kecuali kalau kita menulis berita. Menulis berita betul. Kan fakta. Ya, jadi nggak boleh keluar dari realitanya. Gitu. Iya, kalau betul. Short story atau cerita pendek ini kan kita fiksi. Jadi sangat bebas, Mbak Lisa. Oke, terima kasih Kak Lisa. Oke. Ada lagi teman-teman? Ada aku. Oke. Mbak Kak Maharani Putri Kusuma. Ya, panggilannya siapa ini? Rani. Oke, Mbak Rani, silakan Mbak. Ya, sebelumnya mohon maaf ya terlambat. Jadi aku nggak tahu ini udah dijelasin apa belum ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti di-review ulang. Aku mau tanya. Kan kadang tuh kalau misalnya kita bikin cerita tuh kan ya Kak ya. Misalnya dalam gambaran kita tuh tokohnya tuh karakter tuh begini gitu. Tapi kadang tuh seiring dengan bercerita gitu kan, kadang tuh kita nggak konsisten sama karakternya si orang itu gitu. Jadi kayak, masa kita kayak gini, akhirnya dihapus lagi gitu. Jadi itu kok bikin bingung. Nah, aku mau tanya tipsnya gimana caranya supaya kita tuh menciptakan cerita dengan karakter yang konsisten tentang si satu orang itu. Oke, Kak Rani. Betul, ini memang tadi sudah dibahas. Tapi nggak apa-apa. Saya ulangi lagi. Nah, di materi yang saya sampaikan di grup itu kan ada tentang karakter. Nah, tadi saya sempat cerita bahwa saya bahkan sempat bikin CV dari karakter itu. Jadi, perlu ditulis juga kenapa itu perlu ditetapkan di pre-rating. Nah, ini pengalaman Kak Rani membuktikan bahwa ada juga kita melenceng dari karakter gitu kan. Kenapa pre-rating ini perlu ada juga kita tetapkan karakternya agar tidak terjadi seperti yang dialami sama Kak Rani. Jadi, tadi sudah dijelaskan juga Kak Rani, di pre-rating ini kita siapkan penokohan ini atau karakter ini itu lengkap seperti CV. Misalnya nama, umur, ciri-ciri fisik, terus kemudian hobi bahkan, dan personalitinya seperti apa. Sehingga di alinea 1 dan alinea 17 misalnya, karakter ini kuat tetap konsisten di karakternya gitu. Dia tidak berubah gitu loh. Dia misalnya tadi saya contohkan dia hobi misalnya hobinya itu
makan mie gitu kan misalnya, nanti di karakter yang selanjutnya ya dia tetap seperti itu, dia tidak lagi kemudian menjadi tidak suka mie kayak gitu loh. Nah itu makanya pentingnya kita menetapkan karakter di awal pre-writing itu. Lebih enak nanti nulisnya kalau misalnya sudah ditetapkan. Sampai kadang tuh sampai harus sejarahnya juga ditulis gitu, itu penting nggak Pak? Iya, kalau misalnya terutama kalau untuk yang mau menulis novel ya, itu panjang sekali karena novel itu kan timeline-nya kan bisa maju mundurnya itu kan sebuah novel itu kelihatan sebab dan akibat. Sebab di awal pasti akan dijelaskan nanti di bab-bab berikutnya. Nggak mungkin, jadi semua kata, kalau di novel itu teman-teman, semua kata yang kita gunakan itu tidak ada yang percuma. Narasi yang kita sampaikan nggak ada percuma. Narasi yang kita sampaikan menjadi sebab di bab 1, itu nanti akan bisa kita jelaskan di bab 7 misalnya, akibatnya. Nah, ini kan butuh sejarah bagaimana orang ini, karakter ini terbentuk, personality dirinya seperti apa gitu. Kalau novel lebih bisa seperti itu gitu loh. Nah, kalau cerita pendek kan cerita pendek itu kan paling berapa halaman ya? 10 sampai 12 halaman lah ya kalau cerita pendek kan gitu. Nah, itu kan kenapa? Panjang. Untuk cerita pendek itu 10 halaman. Iya, biasanya begitu, cerita pendek itu 10 sampai 12. Ini sebenarnya tergantung dari medianya ya. Tergantung dari media. Biasanya kalau di buku kumpulan cerita pendek bisa sampai 10 sampai 12 halaman kayak gitu. Mungkin kalau di media massa lebih beda lagi karena halamannya berbeda. Nah, mumpung ngomongin tentang media. Setiap media bisa beda-beda ya teman-teman untuk panjang ceritanya. Kalau di media online, jangan panjang-panjang. Kalau misalnya teman-teman menulis di blog, untuk cerita ini mau ditulis di blog, kalau memang panjang, saran saya dibuat seri. Karena kita kebiasaan itu kalau baca handphone, itu kan juga dengan waktu yang terbatas. Semua kan biasanya kita ngeliat di handphone. Waktunya itu terbatas dan layar kecil, kan gitu. Jadi singkat-singkat saja, ceritanya nggak usah panjang gitu kan, tapi langsung kena gitu. Jadi nggak panjang-panjang. Kalaupun itu jadinya panjang, saran saya ketiga bersambung kayak gitu. Itu kan juga bisa orang juga penasaran kan nanti endingnya seperti apa kayak gitu. Nah kalau blog seperti itu. Tetapi kalau misalnya jadi buku, nah ya udah bisa langsung panjang saja. Kalau di media massa, kita mesti harus tanyakan kepada media massanya maksimal berapa karakter atau berapa huruf gitu, karena dia punya keterbatasan tempat gitu. Jadi sebelum itu untuk bisa lebih teman-teman bisa pahami untuk menyesuaikan medianya. Jadi ini mau dipublikasikan di mana itu penting untuk kita menyusun cerita gitu. Kayak gitu. Gitu, Kak Rani. Oke ya? Terima kasih. Iya. Oke. Oh, ini ada pertanyaan lewat chat ya. Biar nggak kelihatan cerita tentang kita manipulasi settingnya ya, Kak. Misalnya, boleh. Fiksi itu bebas, teman-teman. Fiksi itu bebas. Yang penting tadi, moral of the story. Teman-teman bisa tetapkan moral of the story-nya kan di awal. Gitu. Moral of the story-nya yang dipegang tentang karakter dan setting itu bisa ditambah-tambahin. Enaknya fiksi kan begitu. Bisa ditambah-tambahin, bisa diinikan. Tapi penting moral of the story-nya masih tetap sama. Dan biasanya setiap cerita hanya ada satu moral of the story. Jadi apalagi cerita pendek. Jadi tidak membingungkan pembaca. Ini mau ngomongin apa sih gitu loh. Konsisten dari awal sampai akhir. Seperti itu. Oke, ini masih ada 15 menit lagi waktunya. Ya kan kita sampai sepakati sampai 19.30 ya. Saya tanya ya. Ya, ini yang siapa ya? Aku nggak ngeliat.
Siapa? Bisa sebutkan namanya? Oh ya, saya En Rahaili ya. yang. Oke, Mbak En. Ya ini. Oh ya, oke. Ya, Gimana Mbak En? ini saya pemula ya untuk mencoba menulis gitu, pemula. Jadi mungkin ya paling juga cerita pendek gitu ya. Nah, untuk di cerita pendek itu kadang-kadang ada yang narasi aja semua ya, tapi juga ada yang diselipkan dengan dialog gitu. Nah, karena ini dibatasi oleh ruang gitu ya, oleh ruang, sebaiknya gimana? Dan kalaupun kita ada dialog gitu ya, berapa penokohan yang kira-kiranya aman dan dipahami gitu ya, dipahami ceritanya gitu. Maksudnya tidak terlalu banyak mungkin untuk tokoh-tokohnya ya untuk cerpen itu kan mungkin tidak terlalu banyak, mungkin kalaupun dialog. Nah, ada menurut pengalaman gitu ya, menurut pengalaman. Nah, itu tuh seperti apa gitu antara kita narasi atau kita berdialog dengan orang gitu ya, dan itu maksimal berapa gitu dengan adanya pembatasan ruang pada cerpen gitu. Terima kasih. Oke, makasih Kak En. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi di dalam cerita itu memang apalagi cerita pendek itu gabungan antara narasi dengan dialog. Nah, kita mesti memilih mana yang mau kita tampilkan sebagai dialog. Ini kembali lagi sebenarnya ke penulis. Kalau saya, yang pengalaman saya, yang akan saya tampilkan itu sebagai dialog adalah yang bisa langsung kepada pesan. Satu, pertama, bisa menggambarkan tentang karakternya. Itu dialog. Yang kedua, jadi pembaca itu akan bisa menangkap, oh ini loh karakteristik karakter, itu di dialog. Ya. Yang kedua, dialog yang kemudian menyampaikan message utama atau moral of the story-nya. Itu yang saya kasih ke dialog. Yang lainnya biasanya saya sampaikan ke narasi gitu. Atau ada satu lagi. Misalnya itu sebagai hook. Nanti akan ada materi yang namanya hook. Hook itu adalah awal cerita. Biasanya kan kita suka bingung awal cerita itu memulai dengan apa. Kita bisa mulai dengan dialog dulu untuk eye catching pembaca. Kita tampilkan dialog. Gitu. Itu nanti akan ada di selanjutnya ada namanya hook, itu ada pakai dialog, pakai satu kata pendek, satu itu macam-macam. Hook itu dialog bisa kita tampilkan. Nah, pengalaman saya ketika membuat dialog biasanya tidak lebih dari 3 karakter kalau misalnya ada perbincangan. Ya. Tidak lebih dari, agar tidak kemudian pembaca juga bingung gitu loh. Itu paling tidak 3 karakter maksimal untuk kemudian mereka bercakap-cakap. Walaupun misalnya di situ ada 5 tokoh misalnya yang sedang duduk bersama, tetapi yang masuk ke dalam dialog itu tidak lebih dari 3. Yang lainnya bisa jelaskan ke narasi. Jadi ada dinamisasinya itu kelihatan. Ada dialognya, ada narasinya, ada dialognya, ada narasinya. Bisa seperti itu, Kak En. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ini Kak Ruh cerita itu saya lagi baca chat ya. Cara membuat alinea pembuka. Oke, Kak Ruh cerita itu kan konflik ceritanya ya, apalagi menarik kalau konfliknya kelihatan. Jadi buat mereka ada tipsnya bagaimana membuat konflik terlihat di awal supaya menarik dan buat penasaran. Oke, ini pertanyaannya kayaknya udah nggak sabar untuk memulai. Pertanyaan teman-teman ini ada nanti di dalam stage-nya writing. Jadi nanti akan saya jelaskan. Saya akan jelaskan nanti pada saat mulai fase yang writing. Ini kita fasenya pre-writing dulu. Ya ini tadi mesti pertanyaannya pasti ini gimana caranya mulai dengan pasti itu.
jangankan gitu, kadang-kadang saya juga begitu. Mulainya apa ya? Mesti mikir dulu gitu kan. Nah, tapi kalau kita sudah punya konsep, kita tinggal lihat catatan pre-writing kita untuk kemudian memulai. Dan nanti juga tadi saya sampaikan, saya janji nanti akan sampaikan tentang hook. Hook itu bagaimana memilih banyak pilihan untuk memulai sebuah alinea gitu. Nah, kalau yang di presentasi saya alinea pembuka yang saya sebut dengan alinea pembuka, ini tadi pertanyaannya siapa tadi yang ngomongin alinea pembuka? Ini. Oh, Mbak Titis. Mbak Titis, pertanyaan Mbak Titis tentang alinea pembuka. Alinea pembuka itu yang ada di pre-writing, jadi ada di plot, Mbak. Jadi yang alinea pembuka di sini yang saya maksudkan bukan pada saat writing-nya, tapi pada saat di plot. Jadi tadi yang misalnya di rundown itu kan mau dibuka dengan apa? Pembukaan, hanya pembukaan biasa saja, atau mau dibuka dengan langsung kepada peristiwa, atau mau dibuka pada pertengkaran, langsung seperti itu. Nah, yang saya maksud itu adalah itu. Jadi bukan kalimat pembuka ya. Seperti itu. Oke. Suatu hari ya. Suatu hari. Ada suatu hari. Ada zaman dahulu kala. Iya. Klasik. Kak, mau tanya Kak, kalau mengenai penentuan 5W1H dalam cerita kan, konsep yang kita mau lakukan ini. Nah, kalau untuk puisi atau biografi gimana Kak? Oh, kalau puisi itu sangat bebas dan lepas. Apa namanya? Biasanya dia pakai rima kalau puisi ya. Kayak biasanya kan I gitu yang pakai rima, gitu kan. Dia sangat bebas dan lepas. Jadi ini berbeda. Ini yang saya sampaikan ini untuk yang short story. Okay. Tetapi puisi mungkin nanti kita bisa ngobrol di ini yang lain gitu kan. Tapi yang pasti kalau puisi sangat lebih bebas, tidak mengikuti aturan yang seperti pre-writing yang saya sampaikan, yang tadi itu. Gitu. Tetapi ada ininya puisi itu ada. Tapi mungkin nggak saya sampaikan di sini ya, kita fokus ke short story. Nah, yang satunya tadi puisi atau apa tadi? Biografi, Kak. Oke, biografi. Biografi ini hampir sama sebenarnya seperti kita di short story. Hampir sama karena menggunakan metodenya kan hampir sama. Hanya ketika kemudian kita menulis biografi ini tergantung kita mau berapa panjang apa pendek. Nggak mungkin kalau biografi pendek ya, itu ya ada juga sih. Tapi dia tidak menggunakan unsur fiksi. Jadi yang seperti ditanyakan Mbak Listia tadi itu tidak berlaku. Karakternya harus karakter yang real karena bicara tentang Oke, sorry. Oke, udah ada Mbak Yanti. Udah kedengeran. Kedengeran Kak. Ya, jadi kalau biografi itu kita kan bukan fiksi, jadi lebih kepada real story atau fakta gitu kan. Jadi prinsipnya sama, tetapi karakternya tidak bisa diotak-atik. Karakternya ya sesuai dengan data biografi dari orang itu. Oke, karena aku lagi mau coba tulis biografi Kak. Tadi aku penasaran. Tapi ininya sama, bisa digunakan. Yang pre-writing ini bisa digunakan. Tambah satu lagi, yang untuk pre-writing itu adalah untuk biografi tentu saja riset harus kuat. Risetnya harus kuat, gitu. Kalau misalnya teman-teman memang juga mau bercerita tentang seseorang yang di luar dari diri kita, saya sarankan untuk riset kuat, gitu. Oke. Sip. Thank you, Kak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau untuk pertemuan kita berapa pertemuan ini? Ya, saya itu mengajukan sama Mbak Lovely di setiap stage kan saya sampaikan ada 3 stage. Satu yang pre-writing, satu writing, dan satunya lagi yang untuk pasca writing.
saya sarankan di setiap state itu minimal ada 1 pertemuan. Jadi membahas banyak hal seperti ini kan lebih enak gitu loh. Kalau pre-writing nanti tinggal kalau penugasan kan saja bisa enak, bisa lewat grup, nanti tinggal dikumpulkan. Nanti saya kasih entah itu email atau Google Drive tersendiri yang bisa diakses oleh semua untuk mengumpulkan di situ untuk penugasannya. Nanti di stage writing nanti juga saya usulkan untuk ada 1 pertemuan, minimal 1 pertemuan gitu. Nanti pasca writing karena ketiganya ini sama-sama pentingnya ya, kalau terutama pasca writing. Pasca writing itu karena yang pengalaman saya nggak ada tuh yang namanya menulis sekali jadi, itu nggak ada teman-teman. Benar. Pengalaman saya itu pernah novel saya yang pertama itu setelah jadi, saya paralel setelah kirim ke penerbit, saya minta kepada 5 teman saya untuk membaca, untuk mereview. Sebelum ini nanti benar-benar di launching. Saya pilih teman-teman dengan 5 karakter yang berbeda. Ada 1 yang benci dengan topik yang saya tulis, ada 1 yang menyukai topik yang saya tulis. Saya sengaja untuk bisa biar dapat insight. Nah, setelah itu baru mereka kasih masukan ke saya. Dan ternyata masukan yang paling berarti adalah justru dari teman yang benci dengan topik yang saya tulis gitu. Nah, saya minta waktu sama penerbit sampai kapan deadline-nya saya mau revisi tulisan saya. Masih diberikan waktu beberapa lama. Akhirnya saya revisi ulang. Dan yang jadinya yang sekarang yang sudah terbit itu justru yang agak berbeda. Iya, yang edisi revisi. Jadi penting kiranya kita untuk ada revisi itu, bahkan nanti mungkin saya akan minta teman-teman habis nulis kita break dulu, tolong 3 hari jangan dilihat tulisannya. Karena nanti ketika 3 hari balik dengan tulisan itu, nanti akan muncul sesuatu yang, oh iya, yang ini kenapa ya aku nulisnya gini, kok gini ya nulisnya ya. Akan muncul seperti itu. Jadi kasih waktu diri untuk berjeda dulu dengan tulisan, agar kita bisa melihat lebih objektif lagi tulisan kita. Di awal kan bolak-balik, di ini kan lihat lagi paragraf pertama, lihat lagi, pasti begitu, bosen gitu kan. Kayak yang tadi kata Mbak Ida kan pindah dulu gitu kan, pindah ruang. Ambil jarak dulu. Berjarak dulu, paling nggak 3 hari gitu. Nanti setelah itu kita lihat lagi tulisan kita. Biasanya ada aja, kok kayak gini sih? Atau kadang-kadang kita terkagum-kagum, kok bisa ya aku nulis kayak gini ya? Kadang-kadang gitu. Berarti harus siap dikritisi gitu ya Kak ya? Harus siap untuk menerima itu. Kadang-kadang kan kita susah loh. Iya teman-teman, jadi kalau misalnya tulisan itu untuk diary, nggak masalah yang baca diri kita gitu kan, atau mungkin untuk komunitas terdekat gitu ya, mungkin nggak masalah. Tetapi ketika kita sudah siap tulisan ini dipublikasikan dan dibaca oleh banyak orang, kita harus siap untuk menerima kritikan. Nah, kenapa makanya dari awal teman-teman saya minta ide ceritanya yang betul-betul kuat dan teman-teman yakini ini bisa tulis. Karena satu saat ketika ide cerita ini kita presentasikan ke orang lain, dan itu kemudian dalam tanda petik misalnya dipertanyakan, dibantai atau diapapun, kita kuat untuk mempertahankan. Oke, siap. Thank you Kak. Iya. Masukan. Berlatih pre-writing ya. Nah, iya, ini sudah 3 menit lagi. Jadi nanti saya akan kasih penugasan di grup aja. Saya minta teman-teman untuk dari ide cerita yang teman-teman bikin, itu teman-teman bikin tentang karakter masing-masing. Terus kemudian settingnya seperti apa, temanya atau moral of the story-nya seperti apa. Dan kalau ini sudah, nah ini saya tawarkan, apakah mau langsung teman-teman menulis plotnya, urutan sekuensinya, atau mau yang ini dulu? Tawarkan. Jadi mau cuma karakter, terus kemudian setting, tema, sama point of view, ini dulu yang menjadi tugas, atau mau sekalian dengan sudah menulis plotnya, atau outline dari ceritanya. Yang pertama sih kalau aku Kak, jangan dulu ya. Jangan plot dulu ya. Jangan plot dulu ya. Oke, berarti untuk lebih seragam, nanti saya akan bikinkan kayak semacam form
form ya. untuk karakter, form untuk tema, form untuk itu. Jadi nanti ketika mengumpulkan biar seragam, saya membacanya mungkin juga biar lebih enak. Dan nanti saya siapkan satu Google Drive yang untuk bisa kita sharing. Jadi tinggal masukkan di Google Drive itu. Ya, gitu. ya, siap. Oke. Ini interesting banget loh. Aku Makasih loh Mbak Lisa. Saya sama-sama. biasa nulis artikel, padahal sebelumnya nulis cerpen loh. Nulis di apa, Bu? Anita Cemerlang. Waduh, itu majalah idola saya, Bu. Iya, dulu begitu berubah jadi nulis yang serius, ini tuh lupa lagi. Nah, sekarang ingin belajar lagi. Senang banget. Bu Yanti, saya juga memang ini ya, saya sepakat sama yang disampaikan Bu Yanti. Waktu itu saya juga nulisnya novel. Terus kemudian ada satu kesempatan saya selama berapa bulan harus menulis skenario. Jadi scriptwriter. Nah, itu tuh beda sekali ininya. Jadi saya harus membuyarkan semua pemahaman saya tentang yang untuk novel itu. Tekniknya sangat beda, walaupun kemudian pemahamannya sama, tetapi tekniknya berbeda. Menulis skenario blank ya, beda lagi. Blank. Iya, jadi harus pindah stage dulu, dihapus-hapus dulu baru menulis skenario. Kayak gitu. Interesting. Thank you, Kalisa. Iya, terima kasih. Terima kasih. Oke, Nima kalau mau berubah ide masih bisa ya. Jadi mumpung nanti belum karakter ininya, kalau mau masih berubah ide silahkan diubah. Nanti kalau sudah masuk ke karakter, udah masuk ke detail kan? Iya. Oke, saya kembalikan lagi ke Mbak Lovely ya sebagai moderator. Silakan Mbak Lovely. Terima kasih, moderatornya nggak melakukan apa-apa. Paling nggak buka dan tutup acara nih. Terima kasih banyak Lisa, benar-benar melebihi ekspektasi. Saya merekam nanti, saya masih mikir apakah mau ke Google Drive atau saya masukkan ke YouTube. Lisa, do you mind if I put it on YouTube? I don't mind. I don't mind. Oke, I'm okay with that. Mudah untuk share kalau pakai YouTube. Hai Dini, are you okay? Oke, udah masuk ya? Ya, udah. Stay strong ya. Iya, terima kasih. Kalau pikir alihkan nulis saja. Iya, sip. Ya, oke, sampai ketemu lagi. Semangat. Terima kasih. Oke, ditunggu ya. Kak Lisa. Nanti ya untuk penugasannya, nanti ditunggu ya. Saya bikinkan dulu untuk Google Drive-nya. Ya, Kak. Thank you ya, Kak. Semua. Sampai ketemu di grup. Bye.